Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian orang ketika terjadi pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian masa, dia bukannya mensyukuri itu sebagai nikmat Allah, tapi malah bertanya-tanya, untuk apa ya Allah buat ini semua? Seolah-olah bosan dengan hidup ini. Maka ini orang seperti ini sebenarnya sedang mengalami sakit. Badannya sehat, tapi pemikiran jiwanya sakit. Karena yang mestinya disyukuri, yang mestinya diisi, berapa banyak orang yang meminta ingin sangat hidup dipanjangkan umurnya, itu diceritakan dalam Quran. Laula aghartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tambahkan umurku ya Allah qarib, sebentar, sekejap, sesaat saja, fa asaddaqu, aku masih ingin bersedekah, wa aku minas salihin, aku masih ingin beramal saleh. Bahkan ada yang sudah sampai ke pintu neraka mau minta hidup lagi. Apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat neraka, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan orang di neraka. Farji'na, kembalikan lagi kami ingin hidup ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Ini orang diberi hidup berubah pekan, berubah bulan, berubah tahun, malah tidak ada syukurnya sama sekali. Maka satu di antara ayat yang akan kita kaji adalah surat Ali Imran 140. Mohon lindung kepada Allah dengan ucapan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh." Andai yamsaskum qarhun, kamu ditimpa musibah, kamu mengalami kekalahan, kamu mengalami sakit, bencana, kamu mengalami kesulitan hidup, ingatlah, faqad, sungguh, massal qauma qarhum mithluh, orang-orang sebelum kamu juga dulu mengalami hal yang sama. Dalam hal apa? Dalam hal dakwah. Sulit sekali berdakwah ini Pak Ustadz. Kami baru buat komunitas, ngajak teman-teman supaya hijrah. Malah kita dikucilkan, dituduh ekstrim, dikatakan radikal, dikatakan jahat, diejek, diolok-olok, dikatakan klaim mau masuk surga duluan. Belum ada apa-apanya dibandingkan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Belum ada apa-apanya dibandingkan dialami oleh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib anak muda, merantau ke kota Makkah, bisnis, berhasil, menikah, punya anak. Apa yang terjadi ketika dia ingin hijrah? Kata sahabat-sahabatnya, Suhaib, dulu kamu datang kemari dalam keadaan tidak punya apa-apa, sekarang tinggalkan kota Makkah juga tidak bawa apa-apa. Pergi sana. Pergi Suhaib sebatang kara, tidak membawa apa-apa. Semua mengatakan Suhaib rugi. Sampai berita itu ke Nabi SAW. Suhaib rugi ya Rasulullah. Bisnisnya hilang, anaknya tinggal, keluarganya. Dia pindah kota Makkah. Dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? 3 kali. Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib menang, Suhaib berhasil. Iyamsaskum qarhun, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan, saya ini sakit nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz, sudah berdoa, sudah makan herbal, sudah minta, tapi kenapa tidak juga? Adakah penyakitmu itu dibandingkan 10%, 0,5%-nya Nabi Ayyub alaihissalam? Belum ada apa-apa. Iyamsaskum qarhun, kalau kau mengalami kesulitan, maka orang sebelum engkau juga mengalami kesulitan yang lebih parah. Orang yang dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, tidak ada masuk surga kecuali dia duluan masuk surga. Tidak akan ada yang ditimbang amalnya kecuali dia dulu yang persilahkan. Tidak akan ada pengadilan di mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sebelum dia memberikan syafaat. Tapi apa yang terjadi pada dirinya? Patah giginya, pecah pelipisnya, berdarah sendalnya. Dia mengalami hal yang lebih. Iyamsaskum qarhun, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan, penderitaan, faqad massal qauma qarhun mithluh, maka orang-orang sebelum kamu. Oleh sebab itu ketika membaca Al-Quran, oh ini yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara saya, abang saya, kakak saya benci dengan saya karena saya banyak dapat
karena saya lebih baik, karena kehidupan. Adakah itu sebanding dengan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam? Dibawa oleh saudaranya, dilihat ada sumur tua, dimasukkan ke dalam. Saudaranya mengambil darah, lalu menangis di depan ayah mereka, Yakub, lihatlah ayah saudara kami ditangkap. Akhirnya, faltaqathu ba'du sayyarah, sekelompok orang pedagang ingin menimba air, melihat ada anak kecil, mereka selamatkan. Belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan para nabi. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan membaca kisah itu berpikir, terasa ringan bahwa beban kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang diterima oleh para nabi dan rasul serta para wali-wali Allah yang dialami oleh Wali Songo dulu ketika menebarkan Islam, oleh orang-orang soleh dulu yang menyampaikan dakwah Islam. Maka pergantian zaman, pergantian masa ini adalah sesungguhnya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan membuat kita kuat ketika kita membandingkan nasib kita dengan nasib yang lain? Masalah urusan dunia, pandang ke bawah, datang syukurmu. Melihat urusan akhirat, lihat ke atas. Lihat mereka yang berjuang, maka akan bangkit semangat jihadmu, bangkit semangat beramal solehmu. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Wa tilkal ayyam, itulah hari-hari. Baru saja rasanya kita Idul Fitri ya. Ini sudah mau datang Ramadan lagi. Baru kemarin sibuk cari kambing untuk kurban. Sekarang sudah dibentuk panitia mencari sapi lagi. Untuk apa ini semua? Itulah hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Datang lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Datang lagi Senin, Selasa. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Satu windu, satu abad, satu milenium. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan, kami pergilirkan di antara manusia. Untuk apa Allah membuat itu? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji siapa yang tetap istiqomah dalam amanu, dalam iman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Pertama, Allah ingin menguji siapa yang istiqomah dalam iman. Senin beriman, Selasa beriman, Kamis beriman, Jumat beriman, Sabtu beriman, sampai mati beriman. Alhamdulillah. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, istiqomah. Senang beriman, susah beriman, jaya beriman, bangkrut beriman, istiqomah. Tapi ada orang-orang yang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Allah pergilirkan zaman dan masa ini, tujuannya tidak lain untuk menguji siapa yang tetap dalam keimanan. Ayub alaihissalam, onta ada, kambing ada, sapi ada, istri ada, anak ada, harta ada, beriman. Hujan tidak turun, tanam-tanaman mati. Tanam-tanaman mati, sapi, kambing, onta tidak makan, mati juga. Gandum semuanya mati. Akhirnya tinggal berdua dengan istri. Penyakit pun datang silih berganti. Iman tetap ada. Hari berganti, musim berubah, iman tetap ada. Saat ada keluarga, iman tetap bertahan. Itu sebenarnya yang diinginkan Allah. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Tak tahukah Allah bahwa orang ini kalau diuji beriman? Allah tahu. Allah tahu apa yang sebelum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik dalam hatimu. Lalu kenapa Allah menguji saya? Tak tahukah dia saya? Allah tahu kamu. Lalu kenapa dia menguji saya? Allah uji kamu supaya kamu tahu tentang diri kamu, kira-kira layak atau tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah lulus, barulah kita berkata alhamdulillah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya baik di awal berakhir dengan su'ul khatimah. Bahwa di awalnya buruk, jahat, hitam, kelam, masih ada masa depan yang baik. Alaysa subuhu biqarib, di tengah gelapnya malam gulita, yakinlah bahwa masa pagi subuh
terang cahaya matahari akan tiba. Iman. Tidak ada guna mati dalam keadaan tidak membawa iman. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka segala amalmu akan gugur, akan hilang, tak bermakna sama sekali. Pada siapa ucapan itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahbatanna amaluka, ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau yang kekasih Allah, kalau engkau saja begitu, bagaimana dengan orang-orang yang amat sangat jauh level keimanannya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan amalnya di depan matanya. Ini puasa sunatmu, ini kurbanmu, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini lembaga pendidikan yang kau bangun. Tapi apa yang terjadi? Faja'alnaha haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu seperti debu yang dihembus angin. Kenapa? Karena mati tidak membawa iman. Orang-orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, seleksi pertama adalah iman. Iman inilah yang dipergilirkan zaman berganti, musim berubah. Masih melekatkah iman? Alhamdulillah. Apakah iman itu bisa terlepas? Bisa. Ayun za'ul iman. Wahai Abdullah ibn Umar, kata Ikrimah, seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah mendengar dari Nabi SAW. Ayun za'ul iman. Apakah iman itu bisa copot, bisa tanggal, bisa lepas dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa tubuh. Wasyabbaka baina asabi'ihi, dia jalin jari jemari. Summa naza'ahu, kemudian dia lepas. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman lepas dari badan. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman lepas dari badan. Iman lepas dari badan karena perbuatan. Kapan dia akan kembali lagi ke dalam? Intaba ada. Ketika orang itu bertobat, imannya kembali lagi masuk. Makanya ketika silap dan salah, astagfirullah, masuk. Iman udah agak-agak keluar. Yang dikhawatirkan apa? Malaikat maut datang mencabut nyawa dalam keadaan iman sedang di luar, mati. Husnul khatimah. Makanya selalu kita ucapkan, Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut. Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Satu, iman. Dua, syahid. Allah ingin kamu mati syahid. Adakah gunanya syahid kalau tidak ada iman? Tak ada gunanya. Iman tanpa syahid masih bermakna. Syahid tanpa iman tak ada gunanya. Berapa banyak orang mati syahid? Tidak disebut syahid. Tapi kalau sudah dapat iman, dapat syahid, Masya Allah, nyawa keluar dari jasad seperti cubitan di kulit. Tidak merasakan sakratul maut. Tidak merasakan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tidak merasakan hisab. Dan yang keempat, masuk langsung ke dalam surga. Dan mereka tidak dikatakan mati. Mati Hamzah, mati mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tak merasakan kehidupan mereka. Syahid, satu orang. Kalau banyak orang, syuhada, makam para syuhada. Apa arti syahid? Artinya syahid. Syahid artinya melihat. Syahid, saya melihat. Kenapa orang mati ini disebut dengan syahid, melihat? Karena dia melihat tempatnya di surga. Sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepakan sayap itu terlihat tempatnya dalam surga. Saat melihat itu dia pun tersenyum. Saat tersenyum itulah ruhnya keluar, dicabut malaikat. Makanya rata-rata yang mati syahid tersenyum. Kenapa? Melihat tempatnya di surga. Syahid maknanya masyhud, disaksikan. Masyhud disaksikan. Syahid menyaksikan.
Masyhud, disaksikan. Siapa yang menyaksikan mereka? Mereka disaksikan oleh para malaikat. Ketika terjadi perang Uhud, selesai peristiwa Uhud terjadi, 3.000 pasukan musyrik Makkah mengepung, menghajar pasukan Rasulullah SAW. Kalah. Selesai, pasukan Abu Sufyan dipimpin panglima perang mereka pulang, dicari jenazah. Terdapat satu jenazah, dialah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah. Di tengah kering kerontangnya jazirah Arab yang panas pasir, tapi terlihat di sana basah jenazahnya. Hanzalah. Ya Rasulullah, kenapa jenazahnya basah, menetes air dari rambutnya? Tanya keluarganya. Kenapa tiba-tiba begitu? Ternyata Hanzalah tadi malam pengantin baru. Menjelang pagi datang Rasulullah SAW manggil, Hanzalah, ayo kita perang Uhud. Langsung keluar, tak sempat mandi wajib. Meninggal dia. Dimandikan oleh para malaikat. Kata Nabi, Rasulul Malaikah, dia dimandikan malaikat. Orang mati syahid tidak dimandikan jenazahnya. Maka anak cucu Hanzalah disebut dengan Ya ibna Ghasilil Malaikah, wahai engkau yang kakek moyangmu dulu dimandikan oleh para malaikat. Nih Ustaz salah ngomong ini. Gimana ceritanya dia bisa disebut punya anak cucu? Dia kan pengantin baru, langsung perang, tidak sempat mandi wajib. Meninggal. Ternyata dia sempat berhubungan dan jadi anak-anak yang soleh, keturunan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun. Kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, 2 ayat diulang Allah Subhanahu wa taala. Walakin, jangan kamu katakan mereka mati, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki yang tak terhingga karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Tahun boleh berganti, musim boleh berubah, tapi jangan pernah menzolimi orang. Hai engkau yang menzolimi pembantumu, supirmu. Hai orang yang menzolimu karyawanmu. Hai orang yang menzolimi orang rendah kaki tangan. Hai orang yang menzolimi orang miskin susah melarat. Ingat, sesungguhnya engkau sedang membuat kegelapan. Ittaquz zulma, takutlah kamu karena perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gelap hari ini, hidup lampu terang benderang. Tapi di akhirat kau mendapati kegelapan, tak tahu kemana arah dan tujuan. Adapun yang sedang dizalimi orang, sabar. Orang yang dizalimi, teraniaya, sabar, illa rafa'ahullah. Sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat.